Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prayogo S, NPM 719212932. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Pandangan konflik. Adapun pandangan konflik, yang pertama pandangan tradisional, pandangan perilaku, pandangan interaksi. Bentuk konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik hierarki atau hierarchical konflik, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Yang kedua, konflik fungsional atau fungsional konflik, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit, line staff konflik, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang terakhir, konflik formal informal konflik, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi formal dengan organisasi formal. Adapun penyebab konflik, koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam orientasi kerja, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi insentif atau reward, strategi pemotivasian yang tidak tepat. Mengatasi konflik, pemecahan masalah atau problem solving, tujuan tingkat tinggi, lift subordinate goal, perluasan sumber, ekspansi researchers, menghindari konflik atau avoidance, melicinkan konflik, smoothing, compromise, perintah dari wewenang atau authoritative command, mengubah variabel manusia, altering the human variable, mengubah variabel struktural, altering the structural variable, mengidentifikasi musuh bersama identifying atau common enemy. Stres kerja, perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. Penyebab stres kerja, yang pertama, beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Pendekatan stres kerja. Ada 4 pendekatan terhadap stres kerja, yang dukungan sosial, meditasi, dan program kesehatan pribadi. Cara mengatasi stres kerja, pola sehat, pola harmonis, pola patologis. Untuk menghadapi stres dengan cara sehat atau harmonis dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan meningkatkan daya tahan pribadi. Adapun faktor-faktor konflik kerja, yang pertama, faktor internal, kemantapan organisasi, sistem nilai, sistem lain dalam organisasi. Yang kedua, faktor internal, yaitu lain, keterbatasan sumber daya, kekaburan aturan atau norma di masyarakat, derajat ketergantungan dengan pihak lain, pola interaksi dengan pihak lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja.
Yang pertama, lingkungan fisik yang terlalu menekan kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang. Yang kedua, kurang kontrol. Yang ketiga, kurangnya hubungan interpersonal. Keempat, kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.